Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geoinformasi Lanjut. Pada kali ini kita akan membahas tentang berbagai kontribusi geosistem dan sebuah studi kasus. Pada pertemuan ketujuh ini, sebagian besar materinya seperti biasa akan diambil dari buku yang saya tulis sendiri yang berjudul Ilmu Geoinformatika Observasi hingga Validasi, dan beberapa sumber buku lain, misalnya buku GIS, GIS System and Science yang ditulis oleh Longley. Baik, mari kita masuk pada agenda kita. Pada pertemuan ketujuh ini ada dua agenda penting yang akan kita diskusikan. Yang pertama yaitu terkait dengan kontribusi geosistem pada dunia yang sudah saling terhubung sangat erat. Kemudian bagaimana proses solusi yang bisa ditawarkan dengan pendekatan Geosystem and Science, dan bagaimana Geosystem dan Science juga bisa berkontribusi pada Millennium Development Goals yang dulu telah dikeluarkan pada tahun 2000 atau sekitar 2 dekade yang lalu. Dan pada bagian akhir studi kasus kita akan membahas analisis prediksi perubahan penggunaan lahan di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu dengan menggunakan pendekatan Spatial Multi Criteria Evaluation atau SMCE dengan bantuan algoritma Artificial Neural Network atau jaringan syaraf tiruan. Baik, mari kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu kontribusi geosistem. Kita harus memahami bahwa geosistem dan sains ini memiliki kemampuan untuk menemukan dan membagikan sebuah pemahaman baru dari berbagai domain keilmuan, baik ilmu fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, engineering, bahkan kesehatan dan ilmu administrasi serta ilmu budaya. Dari sudut pandang ini diharapkan geosistem dan sains kita bisa memberikan sebuah produk dan layanan terbaru yang memiliki diversifikasi, memiliki varian yang luas untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama manusia-manusia yang berada di belahan bumi yang memiliki banyak keterbatasan. Kemudian dengan menggunakan sudut pandang ini, dengan menggunakan produk dan layanan yang berbasis geosistem dan sains, diharapkan kita mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas di bidang umum maupun tugas-tugas di bidang private, swasta, sebagai bentuk untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas, dan kita bisa mengolah sumber daya tersebut menjadi sumber daya memiliki nilai lebih, Dan harapannya capaian-capaian ini, kontribusi-kontribusi ini dapat terpenuhi dengan cara-cara yang berkelanjutan, misalnya sumber energinya, caranya, itu bisa diharapkan berkelanjutan. Kemudian particular contribution, kontribusi khusus di bidang J ini adalah kita harus memahami bahwa berbagai macam permasalahan yang sangat ini muncul, permasalahan modern yang sangat ini dihadapi oleh manusia modern, itu bervariasi secara geografis. Artinya tidak semua tempat memiliki permasalahan yang sama, atau setiap tempat memiliki permasalahan yang unik, Dan mempelajari manifestasi kondisi geografis ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi solusi yang tepat. Dan kita juga harus memahami bahwa sistem manusia ini terkadang seringkali terstruktur secara geografis. Sistem manusia di Asia berbeda dengan di Eropa, berbeda dengan di Amerika, berbeda dengan di Afrika, berbeda dengan di tempat lain. Satu di tempat yang lain itu berbeda satu dengan yang lainnya, dan kita membutuhkan ini untuk menemukan sebuah solusi yang tepat. Kemudian kita juga harus memahami bahwa saat ini kondisi dunia kita, dunia modern, itu saling terhubung dengan sangat erat, Namun demikian highly differentiated, memiliki perbedaan yang tinggi dalam setiap kriterianya, dalam setiap tingkatannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kajian geografis, bahwa dunia ini sangat berbeda, highly differentiated namun saling terhubung, dan setiap kriterianya memiliki perbedaan yang unik di setiap tempat. Kemudian kita juga harus memahami bahwa setiap tingkat, lokal, regional, global, itu memiliki interdependensi, saling keterhubungan, sehingga kita bisa mengetahui bahwa perubahan satu tempat bisa menyebabkan gangguan di tempat yang lain. Saat ini dunia kita terikat sangat erat, terhubung sangat erat,
Misalnya kebencanaan ya, kejadian bencana kekeringan di suatu tempat bisa menyebabkan kejadian banjir yang parah di tempat yang lain. Kebakaran yang hebat di suatu tempat bisa menyebabkan badai salju yang dahsyat di tempat yang lain. Nah, ini kan sebuah challenge, tantangan kita di dunia modern yang dihadapi oleh manusia modern. Jadi kita harus bisa memahaminya dengan baik. Kemudian instabilitas atau ketidakstabilan daripada dampak atau impact yang kita akan hadapi itu bervariasi secara geografis ya. Misalnya sekarang kita menghadapi global recession atau kita sekarang menghadapi global pandemic ya. Itu bervariasi kondisi yang kita hadapi. Kondisi di Indonesia berbeda dengan kondisi yang dihadapi di Amerika. Kondisi di Amerika berbeda dengan yang dihadapi di Jepang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah proses solusi yang diajukan oleh Longley pada bukunya GIS System and Science, di mana seorang GIS expert itu harus bisa mencoba mendefinisikan dan mendeskripsikan permasalahan real yang muncul, kemudian melakukan analisis dan melakukan relationship spatial model, membangun sebuah model hubungan spasialnya seperti apa. Kalau COVID, bagaimana sebetulnya model hubungan spasial pada dampak atau analisis dari pandemi COVID ini? Apakah memang ada faktor alami yang mempengaruhi cuaca, curah hujan, temperature ya, atau iklim, atau bagaimana? Atau ada faktor non fisik ya yang mempengaruhi politik, kebijakan, fund, dukungan dana dan lain sebagainya. Kemudian kita harus bisa memberikan solusi yang bervariasi ya, menurunkan berbagai macam bentuk solusi yang mungkin setelah kita menemukan hubungan spasial modelnya. Kemudian kita harus bisa mengkomunikasikan berbagai macam kemungkinan solusi yang bisa kita tawarkan, dan tahap terakhir adalah mencoba merefleksikan, belajar dan mengedukasi ya. Edukasi adalah bagian penting ya. Misalnya kita bisa lihat untuk menekan dampak risiko bencana, salah satu faktor yang paling penting adalah pendidikan. Bagaimana generasi lanjut, generasi muda itu bisa memahami bahwa lokasinya mereka tinggal itu memang rawan terhadap gempa, maka apa yang harus mereka pahami? Membuat misalnya menanam mangrove, membuat jalur evakuasi, tidak membangun rumah di lokasi yang rawan terdampak tsunami dan lain sebagainya. Jadi memang edukasi adalah bagian penting yang tidak boleh dilewatkan dalam sebuah proses berkelanjutan. Lalu apa yang bisa ditawarkan? Nah, bagaimana seorang GIS System Science Expert itu bisa menolong ya, bisa memberikan solusi pada Millennium Development Goal pada tahun 2000 atau sekitar 2 dekade yang lalu. Paling tidak terdapat 8 tujuan, 8 goal ya dalam Millennium Development ini. Pertama adalah mencoba menghapuskan kelaparan dan kemiskinan. Kemudian mencoba agar semua orang mendapatkan pendidikan dasar. Kemudian mencoba mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan wanita. Kemudian mengurangi tingkat kematian anak. Kemudian meningkatkan kesehatan ya, ibu hamil, kemudian memerangi berbagai penyakit ya, baik penyakit endemik maupun pandemik ya, baik bersifat lokal, regional maupun global seperti HIV/AIDS, malaria dan sekarang COVID-19. Kemudian kita juga harus bisa meyakinkan bahwa GIS ini bisa berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan mulai dari proses monitoring, memantau, mengevaluasi, melakukan asesmen dan memberikan solusi berkelanjutan. Yang terakhir di goal ke-8 adalah membangun sebuah kerjasama global untuk pembangunan yang baik dan berbagai macam tujuan lain yang telah disiapkan oleh World Economic Forum untuk kebaikan manusia secara global. Ya, itu adalah bagian pertama. Ya. Kemudian bagian kedua kita masuk ke studi kasus Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE) dengan bantu algoritma jaringan saraf tier 1 Artificial Neural Network untuk mencoba memprediksi bagaimana kondisi perubahan atau alih fungsi lahan, tutupan lahan, penggunaan lahan di Malang Raya. Di metodologinya kita ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah inputnya atau pre-processingnya, kemudian processingnya di bagian kedua, dan di bagian ketiga adalah mencoba membuat analisisnya untuk mendapatkan outcome lahan, tutupan lahan, dan penggunaan lahan yang kita prediksi di masa depan seperti apa. Inputnya di sini kita menggunakan Sentinel-2 optik ya, kemudian kita mengkonversi nilai pixel ke dalam nilai digital numbers dengan memanfaatkan digital object subtraction ya. Kemudian kita mencoba melakukan klasifikasi tersedia atau supervised atau terbimbing ya, dengan membuat label dan membuat training set file.
Kemudian dari sana kita akan mendapatkan land use, land cover classification-nya. Lalu kita bisa mendapatkan statistiknya, laporan luasan, akurasi, assessment-nya yang kita hasilkan dari studi lapang ya. Dari fieldwork kita, dari GPS datanya kita ubah ke dalam bentuk CSV atau SAP, kemudian kita gunakan untuk melakukan analisis akurasi. Nah, kemudian kita menggunakan data-data tambahan lain. Di sini ada data driving factor atau pushing factor, ada juga constraint ya, data pembatasnya. Data pendorongnya ya adalah jarak dari jalan, pusat kota, universitas, infrastrukturnya ya. Kemudian juga kelerengan. Kemudian dengan memanfaatkan fuzzy membership function dari 0 sampai 1 kita mendapatkan fuzzified faktor pendorongnya. Kemudian untuk constraint faktornya kita akan menggunakan data sungai ya, di mana kiri kanan sungai itu tidak boleh ada perubahan. Kemudian kita akan mencoba membandingkan klasifikasi lahan dari tahun 2015 sebagai tahun inisial dan klasifikasi lahan dari tahun 2017 sebagai final stage-nya, kondisi akhirnya. Nah, selisihnya ini kita anggap sebagai tren perubahan lahannya. Nah, data-data ini kemudian dijadikan sebagai input untuk dianalisis dalam proses transition modeling menggunakan jaringan saraf turuan dibantu dengan cellular automata, dan kita akan mendapatkan prediksi tutupan dan penggunaan lahan Malang Raya di masa depan. Nah, sedikit tentang ANN atau jaringan saraf turuan atau artificial neural network. Di sini inputnya kita memiliki 6 input tadi ya. Tren perubahan penggunaan lahan terbangun, jarak dari jalan, jarak dari pusat kota, jarak dari universitas, jarak dari sungai, dan slope atau kelerengan. Data input ini sudah kita olah dengan fuzzy membership function, jadi semua sudah terstandarisasi 0 sampai 1. Kemudian sebagai inputnya nanti kita masukkan dalam neural network, diharapkan nanti outputnya adalah kelas-kelas penggunaan lahan ya. Ada 4 kelas: lahan terbangun, vegetasi, hutan, dan air. Nah, ini menggunakan feed forward dan back prop ya. Feed forward dengan back propagation, di mana pada saat dia maju dan mundur ini secara otomatis, secara berulang-ulang sampai menemukan fase konvergensi atau nilai error yang paling rendah ya, fase konvergensi. Di sini kita bisa lihat di grafis di sebelah kanan ya. Di sana sumbu X-nya adalah bobot, sumbu Y-nya adalah kesalahannya. Nah, mengapa menggunakan feed and back ya, maju mundur begini? Karena kita ingin menemukan gradien yang paling kecil. Kalau terlalu kecil, terlalu bobotnya terlalu kecil, tentunya errornya akan tinggi. Kalau bobotnya terlalu besar juga, errornya juga akan tinggi. Jadi kita ingin menemukan sebuah bobot yang paling optimal untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Nah, ini ada 5 variabel tadi yang sudah distandarisasi dengan menggunakan fuzzy ya. A ini adalah jaringan jalan, B ini adalah pusat kota tadi ya. Kemudian C adalah tadi kampus, university, D adalah slope, yang E ini adalah sungai. Kemudian data ini kita akan gabungkan semua ya, kelima data ini setelah kita standarisasi, kemudian kita inputkan untuk harapannya kita bisa mendapatkan sebuah model penggunaan lahan dengan akurasi yang tinggi seperti ini. Nah, kemudian kita mencoba menggunakan berbagai macam skenario ya, misalnya hidden layer-nya 3, 5, 7, 9 jumlahnya, iterasinya 500, 1000, dan 2000 iterasi. Kita coba mengulang-ulang, kita coba jalankan berulang-ulang, lalu mana yang paling akurat hasilnya. Ini adalah gambar dengan menggunakan 3 dan 5 hidden layer, 500, 1000, dan 2000 iterasi. Kemudian ini adalah gambar dengan menggunakan skenario selanjutnya, yaitu 7 dan 9 hidden layer dengan jumlah iterasi 500, 1000, dan 2000 iterasi. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil simulasinya ya, lahan yang diprediksi begitu. Nah, kemudian kita mencoba melakukan assessment, evaluasi ya, untuk mengetahui ya validasi dan presisi dari data yang kita gunakan. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai kappa dan akurasi dengan jumlah hidden layer itu berbeda-beda ya. Misalnya ya, jumlah hidden layer 9 semakin tinggi ya, itu dengan jumlah iterasi yang semakin tinggi juga nilainya akan semakin tinggi. Tapi tidak selalu seperti itu. Kemudian bagaimana dengan hasil akurasinya? Kita bisa lihat untuk lahan terbangun cukup tinggi ya,
di atas 80 dan di atas 70% untuk produser dan user akurasi, sementara yang lainnya cukup rendah, sehingga ini kita exclude dari analisis ya. Vegetasi kita exclude, badan air kita exclude. Yang akan kita analisis adalah yang memiliki akurasi yang tinggi, yaitu lahan terbangun ya, atau lahan buatan manusia begitu. Lalu kita lakukan analisis di sini dengan statistik sederhana, regresi. Kita mau melihat bagaimana pengaruh iterasi dan hidden layer pada akurasinya. Apakah benar jika semakin tinggi jumlah iterasi itu akurasi akan semakin tinggi pula? Ternyata tidak begitu ya, tidak selalu begitu. Kita bisa lihat di sini gambarnya, pengaruhnya sangat rendah, R-square-nya hanya 0,03 kurang lebih. Sementara kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan ya, semakin tinggi jumlah hidden layer itu akan menyebabkan semakin tingginya akurasi dengan nilai R-square-nya mendekati 0,8 ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa jumlah hidden layer itu lebih berpengaruh dibandingkan jumlah iterasi. Lalu bagaimana dengan prediksi perubahan penggunaan lahannya dari berbagai periode? Di sini kita mencoba menganalisis setiap 2 tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk kondisi inisial pada tahun 2017 luasnya kurang lebih 185.000 hektar ya. Kemudian terus meningkat, 2019 naik ke 202, 2021 naik ke 205, dan 2023 naik ke 209. Namun demikian perubahannya tidak begitu signifikan ya, masih di bawah 5%. Itu menunjukkan bahwa memang alih fungsi lahan di di Malang Raya ini sangat lambat. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kalau kita mencoba mengambil tadi ya dari Longley, yang ditawarkan oleh Longley, yang pertama pada kasus ini kita mencoba mendefinisikan dan mendeskripsikan permasalahan ya. Apa sih permasalahan yang muncul? Pertumbuhan populasi ya, pembangunan yang tidak terkontrol, tidak termonitor dengan baik, penurunan kualitas lingkungan, dan hilangnya area pertanian produktif. Lalu bagaimana hubungan spasial model dan analisisnya? Kita bisa mengetahui hubungannya ada berbagai faktor pendorong ya, dan faktor pembatasnya. Misalnya faktor pendorongnya adalah populasi, aksesibilitas, infrastruktur, dan lain-lain. Sementara faktor pembatasnya adalah faktor fisik seperti sungai dan kelerengan atau ketinggian ya. Kita ketahui bahwa pemukiman tidak cocok di lokasi yang terlalu miring atau terlalu tinggi. Kemudian bagaimana solusi yang diturunkan, solusi yang mungkin? Nah, kita bisa menawarkan solusi dengan menggunakan kombinasi algoritma fuzzy logic dan ANN untuk menekan atau uncertainty yang lebih rendah. Nah, hasilnya bukan diukur dengan seberapa dekat dengan hasil akhir dengan realitas dunia nyata, namun seberapa besar mampu mengurangi ketidakpastian di masa depan ya. Kemudian bagaimana solusi yang mungkin yang bisa dikomunikasikan? Yang bisa kita komunikasikan adalah pembangunan harus melihat permasalahan dan potensi lokal ya. Potensi lokalnya adalah agriculture, masalahnya lahan agriculture terus berkurang, itu harus fokus ke sana. Lahan pertanian produktif sebagai faktor constraint ya, tidak boleh berubah kayak gitu. Kemudian bagaimana dari reflect, learn, and educate-nya? Nah, kebijakan pembangunan itu harus berbasis permasalahan dan potensi lokal serta harus transparan. Pembangunan itu harus melibatkan semua pemangku kepentingan, semua stakeholders ya, termasuk penduduk miskin dan petani. Kemudian pengetahuan ya, sumber pengetahuan, kemudian konstruksi pengetahuan itu harus dibangun dari berbagai macam sumber ya. Demikian ya untuk pertemuan yang ke-7 dari mata kuliah informasi lanjut. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, silakan kirim ke email saya fatwaramdhani@ub.ac.id. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.